Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Konnichiwa minasan, konspirasi kopi podcast desu. Ikuze, konspirasi ngopi nih. Gila. Baru mulai udah Jepang-Jepangan ya. Yoi. Nah ini harusnya teman ngopi tahu nih kita collab sama siapa. Siapa tuh? Night in Tokyo. Night in Tokyo. Bro Aiman, thank you Bro Aiman. Sama-sama. Sudah berapa jam dari Jepang ke sini? Dari 7. Tokyo ya? 7 jam. Kalau direct 7. Oh, oke. Oh 7 hours ya. Jadi nggak ada transit atau apa gitu? Ada kalau mau naik Filipina, transit Filipina. Oh, ini berarti langsung direct ya? Ini direct. Oke, kelihatan banget kita belum pernah ke Jepang bro. Ya memang belum pernah. Ya. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa diundang lah. Oh iya, kita Sama ngobrol-ngobrol Bro di sana jadinya bisa. Iya. 2 tiket lumayan tuh. Ini gue penasaran banget nih kan namanya Bro Aiman ya. Iya. Aiman. Sebelum lo ceritain tentang profil lu saudaranya Caimin bukan? Waduh. Mirip-mirip tuh soalnya tuh. Pas sama pakai kacamata lagi kan. Ngomong-ngomong itu berarti tapi nanti lu tetap milih walaupun lu tinggal di Jepang gitu. Oh iya, tetap milih. Oh gitu. Jadi kalau di Jepang, kayaknya di luar negeri juga ya. Ada 2 cara biasanya. Biasanya dari kedutaan itu ada bikin kayak TPU. Oh, Kayak gitu. Kalau enggak yang memang udah daftar, ntar dikirimin kayak pos gitu. Kita Oke. coblos, kita kirim balik. Ya, Oh pengirimannya melalui BUMN tetap ya. iya. Tetap selalu dikuasain lah oleh tapi tetap milih kan? tapi Intinya tetap milih. Bro loh. Aiman tadi belum jawab tuh pertanyaan gue. Apa tuh? Lu siapanya Caimin nih? Kalau dilihat-lihat kayaknya memang mirip ya. Ngomong-ngomong soal itu Bre, mungkin kita mau bahas dikit ya tentang debat cawapres kemarin. Debat cawapres kemarin. Sebenarnya jujur aja ya teman-teman ngopi, mungkin sebelumnya tuh gue jujur Bre, gue tuh apatis. Serius, sebelum gue nonton debat cawapres kemarin. Jadi gue milih untuk apatis. Oke. Untuk kayaknya sama aja deh semua gitu. Gue mikirnya gitu. Berarti setelah debat cawapres kemarin lu baru bisa memilih Benar. asam sulfat. Waduh, bukan dong. Oh, bukan. Bukan. Asam Nggak. sulfat. Ketika gue nonton kemarin, akhirnya gue langsung bisa milih salah satu lah. Ya, kita berusaha untuk netral aja di sini. Gue juga nggak mau ngungkapin siapa ya. Tapi intinya seru sih debat cawapres kemarin. Mungkin ada highlight yang lu nonton nggak kemarin bro? Nonton dikit-dikit sih. Dikit-dikit. sebenarnya. Iya. Iya. Ada yang lu ingat gak dari kemarin highlightnya? Apa yang salah satu? menarik gitu ya? Iya. Yang menarik sih sebenarnya unexpected aja sih itu sebenarnya. Bener. Unexpected ya sih deh. Ini penilaian pribadi gue Iya, ya. Bener. iya. Gak apa-apa. Ya ini pasangan 3 dan 1 patut inilah. Patut worry. Karena kayaknya mereka cukup ini ya kemarin itu cukup meremehkan kayaknya. Setuju. Jadi Gua- kayak nggak ada ininya ya. Jangankan mereka, gue aja meremehkan anjir. Sumpah, maksud gue karena mungkin gue nggak pernah ngelihat si cawapres kemarin ya, Bapak Gibran gitu, Iya. ngomong di publik yang bener-bener yang kayak forum debat gitu, gue Oh, belum iya, pernah iya, sama bener-bener. sekali. Karena gue nggak pernah ngelihat dia ngomong sama sekali, tapi ketika dia ngomong anjir, ini dari sudut pandang gue ya, pas debat cawapres itu gue ngelihat Eminem. Sumpah. Anjing. Tek. Anjir. Gila. Kalau satu kan gini, tet ngek gitu kan. Oh, tapi keren sih nomor 1. Gue Serius. Gue tetap membela nomor 1 sih kalau gue. Kalau nomor 1 yang gue inget tuh Slepet sama 40 kota. gimmick mic jatuh. Oke, Iya maksud gue Mick jatuh. gimmick mic jatuh tuh lu mau relate sama anak muda ya boleh gitu Ya kan. tapi lo di situ nggak subjektif bro. Kenapa? Karena lo tidak Kenapa? melihat poin-poin yang disampaikan. Dia udah menyampaikan kan. Kata dia ingin membangun 40 kota sebesar Jakarta. Masalahnya visi misinya nggak kelihatan karena Slepet ini bro. Oh Kebanyakan gitu. Slepet. Highlightnya berarti di Slepet ya. Iya gitu loh. Dan mic jatuh. Iya, Gimmick iya, mic iya. jatuh gitu. Iya kalau menurut Bro Aiman gimana tuh? Menurut lo apa Sama ini kayaknya ya. poin-poin pentingnya tuh apa aja tuh? Kejebak
kejebak singkatan kayaknya. Iya, SGIE. Iya. SGIE. Oh tapi ada beberapa pertanyaan juga dia bilang, ya harusnya Gibran salah juga tuh ngomong Kenapa? SGIE. Kenapa? Kan itu State of Global Islamic gitu kan. Yes. Nah itu kan in English. Gibran harusnya ngomong SGIA. Oh iya. Ada orang juga ngomong gitu. Masalah pronunciation doang. Masa pronunciation nih. Tapi gue bisa membela sih. Menurut gue kayak on the way. Orang juga ngomongnya apa? Ya. OTW kan. OTW. Ya, Iya. terlepas dari pronunciationnya gimana, intinya gue melihat Gibran ini salah satu orang yang cukup jenius ya. Jeniusnya dalam artian gini, dia menyerang orang dengan senjatanya sendiri. Iya. Iya. Bener gak? SGIE itu Yang dia tahu aja pokoknya. Iya kan? And then dia nanya tentang regulasi carbon capture Ya, storage. itu. Dia yang ditanya tuh regulasi loh. Tapi sorry to say, maksudnya nomor 3 tidak menjawab. Enggak menjawab sama sekali Itu kan karena memang pertanyaannya menyerang bro. Betul. Itu pertanyaan menyerang yang terkait correct me if I'm wrong ya. Itu Iya. kan terkait yang Polusi. food estate kan. Yang Iya. SGIE. No, bukan SJE yang tadi lo bilang apa carbon and Oh, capture. yang carbon, iya. Itu ke arah situ bre sebenarnya. Arah regulasi yang terkait apa tuh namanya food itu tuh. Yang memang udah pernah dibangun oleh Prabowo dan Jokowi oleh pemerintah dan itu ternyata fail. Itu emang Serius lo? Iya, yang terkait itu. Setahu gua carbon capture storage itu adalah suatu inovasi ya, di banyak negara-negara sudah menjalankan. Jadi karbon dioksida yang ada di udara itu ditangkap terus di storage dimasukin ke dalam sumur minyak. Jadi Oke. jadi yang tadinya hal negatif itu, polusi itu bisa dialihkan menjadi sesuatu yang positif. Nah, yang ditanya regulasinya. Oh, itu terkait itu. Iya. Berarti bukan mengarah yang ke food itu ya? No, bukan. Yang food itu mungkin lu nangkepnya yang SJ ya, mungkin yang tentang halal segala Bukan, macam. beda. Lumbung-lumbung ini kan. Iya, ya lumbung-lumbung itu loh yang Lumbung emang makanan. yang memang itu sebenarnya diserang oleh Greenpeace, Bro. Oke. Greenpeace tuh jadi bilang dia nggak setuju karena itu bisa merusak apa namanya lahan lah semacam itulah gitu. I see. Tapi intinya ya kita berusaha netral aja Ya ya. intinya ini obrolan laki-laki jam 3 pagi sih. Yes, benar-benar. Iya, Dan gua lebih ke penasaran aja sih, Bro Aiman nih. Kita juga kaget gitu ya. Kita ngelihat profilnya Bro Aiman. Yes. Ternyata Night in Tokyo itu followersnya jauh di atas kita, Bre. Memang. Instagram Iya. doang. Iya, memang. Followersnya 5 ribuan loh Iya, gitu kan. iya. Terus dia tiba-tiba nge-DM kita. Gue lebih yang kayak pas gue ngeliat, kok mau ya orang ini follow kita ya gitu. Kenapa Iya, gitu kan? bener. Aneh gitu kan. Emang random gitu bre. Sumpah random banget kita podcast kita. Sumpah. Nah itu apa nih bro alasannya bro? Pokoknya gara-gara nemu di Noise deh kayaknya. Oh di Noise ya. Terus memang itu platform terbaik pas sih. pas yang lagi rame-rame perang. Oke. Israel Palestina. Ya kebetulan pas gue langsung dengerin yang itu. Aha. Kan Kan kalian ada 2 tuh. Yang pokoknya yang ini apa yang cerita dari zaman dulu-dulu itu. Oh Oke, iya. Sambil kalian cerita nih, gue langsung buka. Riset. Gue urutin nih dari Nabi Adam sampai Muhammad tuh urutannya kayak gimana? Iya. Ya kayak Oke, gitu. Jadi oke, I see. kayak gini ya. Oh iya bener juga ya. Nah, kayak gitu. Berarti lu kayak ngeriset sendiri lah ya dari apa yang kita sampaikan gitu ya. Iya. Oh, I see. Kritis sih berarti. Loh memang harus gitu, Iya Cok. iya. Makanya kita salah tuh kemarin Rohingya Kenapa? tuh. Oh gue yang salah ya. Lu yang salah. Ya nggak apa-apa juga Iya. kan emang nggak tahu kita gitu kan. Bener. Enggak gue kemarin salah nyebut doang sebenarnya. Iya. Bacot. Enggak gini. Ini menarik sih. Jadi Bro Aiman kan tahu kita dari Noise. Memang Noise ini platform terbaik nih untuk dengerin podcast, Bre. Memang betul. Makanya kita kan selalu mau encourage teman ngopi yang ke Spotify pindah lah Iya. ke Noise. Harus dengerin di Gitu. Noise ya. Iya, harus Kalau nggak wajib dengerin banget. di Noise, gue selepet lu. Itu dia tagline itu. Indonesia Pride lah. Indonesia Yoi. Pride. Iya. Local pride. Cintailah produk-produk Produk-produk Indonesia. Mungkin yang menarik nih sebelum nanti kita masuk ke dalam inti materi yang akan kita bicarakan gitu. Mungkin lu bisa sedikit aja profil background tentang podcast lo atau Oh, seorang Bro oke. Aiman ini siapa sih gitu. Kenalan dulu sama teman ngopi. Jadi Oke. kita punya pendengar namanya teman ngopi. Oh iya teman-teman. Iya, gitu. Isinya IQ di bawah 70. Oh enggak lah kita enggak kayak gitu. Besok kayaknya kita buat form ini ya. Harus ada tes IQ-nya. Bangsat, Harus ya. bangsat. Jadi kita bisa ngefilter nih yang mana yang IQ 70 gitu. Oke, langsung Bro Iman. Jadi mulainya tuh tahun 2020 sebenarnya. Oke. Udah lama ya berarti berapa ya? Udah jalan 4 tahun kayaknya. Kita 3 tahun. Sama, kita juga pertama 2020. 2020. bukan 2019 bukan. 20. Oh, oke. Ya, gitu. Bareng berarti. Hah?
2020 intinya sebenarnya keresahan aja sih. Keresahan ketika gua hidup di Indonesia, kenapa sih Jepang tuh kayak gini gitu loh. Rupanya apa yang kadang-kadang banyak yang orang Indonesia ekspektasikan itu dengan Jepang, itu tuh sebenarnya nggak salah, cuman nggak secara menyeluruh lah. Oke. Contohnya apa tuh misalnya? Misalnya nih, Salah satunya. kan kalau kita melihat bahwa Jepang ini kan negaranya apa ya namanya? Serba cepat. Happy gitu. Happy, Iya, Terus bagus. Iya. Pada dasarnya di Jepang itu tuh adalah mungkin ya gue nggak tahu ya di negara lain lain, tapi di Jepang itu adalah society yang paling tekanan society-nya tuh kuat gitu. Tekanan sosialnya tuh bener-bener senyata itu yang lu lihat kayak gitu. Kayak ya lu kalau nggak mengikuti rulesnya mereka, lu akan susah hidup aja udah kayak gitu sih. Oh, I see. Nah ini ntar bakal ada hubungannya dengan apa yang kita bahas sih sebenarnya nanti. Yang menarik menurut gue, kalau Gen Z kita gitu ya, tinggal di sana kuat gak tuh menurut lo tuh? Oh tergantung. Mati. Gen Z Los Santos kan bre, maksudnya kan, bukan Indonesia. Karena kan? ya pada akhirnya akhirnya nggak semua orang Indonesia bisa tinggal di Jepang juga sih. Oh Iya berarti sih. lu termasuk kuat dong, 7 tahun tinggal Mau di nggak sana. mau sih lebih. Iya karena kan tadi yang lo bilang tekanan society yang begitu keras, maksudnya ya zaman sekarang Gen Z ditekan dikit aja udah healing ke Bali ya kan? Waduh. Itu kan yang selalu dibuat oleh Bang Oza kan? Iya. Gitu. Tapi at the end akhirnya lu melihat suatu keresahan dan keresahan itu lu angkat, lu jadiin podcast. Oke. Makanya judul podcast gua itu adalah melihat Jepang dari perspektif orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Jadi bukan perspektif media yang kita tahu di media Indonesia mainstream, kayak gitu-gitu. bla bla bla. Iya. Kan tapi media. lo secara khusus ngebahas terkait perspektif orang Indonesia yang tinggal di Jepang Iya, berarti ya? yang memang tinggal di Indonesia. Tinggal di Jepang ya? Iya, dan sesuatu yang memang nggak pernah dilihat aja sama dunia, apalagi orang Indo sebagai orang Indo. Karena nggak gitu. menarik. Karena tidak menarik. Maksudnya Karena, gimana tuh? Bukan nggak menarik ya, lebih tepatnya kan kalau di media-media kan melihat mempotret Jepang itu sebagai negara yang anime gitu. Terus kayak negara impian lah. Iya. Benar-benar. Oke, paham. Padahal ya ketika lu tinggal di Jepang tidak seperti itunya. Lu kerja di Jepang ya sama aja kayak di Indonesia. Tetap ada masalah sosial. Iya, tetap ada masalah pemerintahnya mungkin atau kayak apapun, gitu-gitu. kultur. Ya, jadi memang lu melihat dari perspektif lain ya. Iya, yes. Oke, Bre. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh lagi masuk ke dalam materi-materi, karena banyak banget hal-hal yang gue tuh penasaran gitu sebenarnya sama Jepang sama gitu. lagi gua. Sumpah. Masalahnya gue dulu waktu kecil pengen jadi QB, Bu. Oh gitu. Iya. Kayaknya menariknya gitu kan. Iya. Oh iya, gue tuh sampai dulu tuh punya cita-cita pengen jadi komikus Jepang. Karena memang terinfluence banget sama komik-komik Jepang gitu. Dan gue suka gitu. Tapi kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia Cocoksogi, Bre, kita harus menyampaikan slogan kita dulu, Bre. Dosen dari Fakultas Ilmu Tinggi Cocoksogi, silakan. Oke, bertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocoksogi. Oke, Bre, jadi hari ini kita ngomong sama Bro Aiman. Gue manggilnya, nama lengkap lu siapa sih? Aiman. Aiman Husaini Irsyad. Susah kan? Aiman aja deh. udah. Bro Aiman, gue tertarik sih dengan beberapa hal. Jadi gue tuh di sini lebih ke pengen nangkep perspektif yang real orang Indo tinggal di Jepang. Jadi itu kayaknya lebih otentik aja gitu. Iya. Lihat dari sisi perspektif lo yang seperti apa tinggal di sana kayak gitu. Kalau dari gue pribadi ya sebagai orang Indonesia ya. Yang paling gue penasaran gitu ya Bre, gue tuh karena gue seperti Gen Z gitu ya, kerjaan gue hanya bermalas-malasan gitu kan. Sama. Jadi gue suka scroll TikTok. Sama. Nah gue ngeliat tuh di TikTok tuh kayak dia bilang kalau di Jepang itu ketika lo let's say menggunakan jasa prostitusi gitu kan, itu tidak dianggap sebagai perselingkuhan. Nah, Oke. kalau ini masih bisa diperdebatkan sebenarnya. Oke. Cuman kalau kita tinggal di Indonesia kan sepakat ya. Iya, itu Secara nggak langsung perselingkuhan. Setuju. sepakat ya. Iya. Nah, kalau di Jepang itu nggak semua orang berpikir kayak gitu. Bukan berarti semua orang nggak berpikir kayak gitu ya. Oke. Tapi ada memang sebagian melihat bahwa yang penting ini lu balik nih ke rumah gitu. Oh. Yang penting lu balik ke rumah. Gua nggak mau tahu lu di luar lu mau Seperti kayak apa gimana. gitu Yang ya. penting
anak lu di rumah, lu balik ke rumah gitu. Ada yang tipe-tipe istri Jepang yang kayak gitu juga. Oh, tapi berarti kan tergantung orangnya juga dong. Iya berarti Masing-masing dari keluarganya. Berarti as long as not feeling involved gitu ya. Iya. Itu kayak lu mau make siapa aja fine gitu ya. Iya. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Iya. Kembali lagi kepada orangnya, Bre. Ya gue rasa pun mungkin di Indo juga ada orang-orang seperti itu kan ya. Iya, tapi kan? itu kan menyalahkan aturan agama, brother. Hey. Betul. Makanya di Jepang itu kalau ditanya agama juga pusing sebenarnya. Oh, nah nanti kita akan bahas ke sana tuh. Tapi sebelum itu mungkin paling nggak ini dari sudut pandang gue deh. Jadi paling nggak selain anime, salah satu komoditi tersukses negara Jepang itu di industri JAV. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan katanya aktor dan aktris JAV itu dibayar mahal katanya. Ya sebenarnya bukan aktor dan aktris juga, sebenarnya memang secara rata-rata salary itu mau kerjaan kasar mau kerjaan di kantor itu semuanya fair lah di Jepang. Oh fair. Oh gitu. Bayarannya pun fair. Bayarannya fair. I see. Oke. Maksudnya fair itu jadi kayak let's say lo buruh pabrik gitu sama pekerja kantoran. Ya bisa setara. Bahkan di salah satu podcast gua ada orang Indonesia yang tadinya juga kerja kuli lah. Jadi kalau di Jepang itu kan kalau bikin rumah nggak bata ya. Jadi ada rangka dulu baru ditempel tuh plat-platnya. Oke. Iya. Nah dia kerja masangin plat-platnya itu. Nah sekarang itu dia udah pada tahap di mana dia yang ngatur si kuli-kuli itu kapan kerjanya. Mandornya. Dia pernah cerita dia punya satu, ya memang dia udah senior lah, udah jago lah masangnya dan lain-lain, kerjanya juga cepat. Itu tuh dengan shift yang dia dikerjakan tiap bulan itu, kalau dihitung-hitung dia punya rumah, mobil 2. Wow. Satu mobilnya Lexus. Wih, fair ya. It's very fair banget gitu. Nah ini yang menarik nih kalau terkait yang tadi terkait industri JAV, itu lu melihatnya gimana tanggapan lu? Yang lu sebagai orang yang tinggal di sana dan otentik kan pastinya yang lu lihat gitu. Nah kalau JAV itu mungkin lu pernah interview salah satu orang yang berkecimpung di situ nggak? Di dalam podcast lu? Yang JAV nggak. Tapi gue ada satu podcast yang paling tinggi yang didengar pendengarnya. Itu tuh jadi gue punya temen. Ya. Namain aja Mr. X lah. Oke. Orang Jepang nih yang Enggak, orang Indonesia. Oke. Sekolah di Indonesia juga bagus. Oke. Cukup berpendidikan lah, tapi dia tuh jadi aktor. Enggak. Sering main aja di sana. Oke. Nyewa Iya. Oke. Gitu. Nah, jadi dia cukup tahu lah gimana dunia malamnya seperti dunia apa. Malam di Jepang tuh seperti apa. Expert lah ya, bisa dibilang. Oke. Nah, kayak gitu. Oh, itu yang paling tinggi malah kayak gitu. Iya. Oh, I see. Kalau yang JAV sendiri nggak ada sih, lebih tepatnya lebih ke prostitusi aja sih. Oke. Tapi lo nonton nggak? Hah? Ya pasti dong, ya pasti dong. Sebelum kita ini nggak mungkin ya nggak ada yang nggak nonton sih nggak mungkin. Iya, orang calon presiden kita juga nonton kok. Gini, salah satu calon ya. Sebelum kita menyampaikan lebih jauh ya, gue ingin berterima kasih kepada Miyabi ya, yang sudah menghiasi masa-masa remaja, khususnya anak-anak Indonesia. Iya. Paling tidak kita mendapatkan sex education secara langsung. Ya sudah merusak moral. Gajinya memang gede kan? Gede nih ya, Bre. Bahkan ya, ini ada salah satu berita gue bacain aja. Media sosial Indonesia dihebohkan dengan adanya informasi loker aktor JAV. Ya, salah satu sutradara Japanese Adult Video atau JAV, Tiger Kosakai, mengumumkan membuka lowongan untuk aktor pria. Dia mengumumkan itu melalui akun X-nya @tigerkosakai pada 12 Agustus. Gue gak tahu nih 2000 berapa. Syarat pelamar berusia lebih dari 20 tahun. Laki-laki. Terus yang kedua, riwayat penampilan Evi kurang dari 10. Jika Anda ingin menjadi aktor Evi, kirimkan DM dengan menyertakan foto wajah, informasi kontak, dan antusiasme Anda untuk menjadi aktor Evi dalam 400 karakter. Anjir, 400 tuh ya. Ya, jika Anda tidak dapat mengirim DM, silakan email saya, silakan hubungi ke emailnya dia ngasih emailnya. Wawancara akan diadakan di Tokyo. Di Tokyo, Bre. Lu tinggalnya di Tokyo juga? Tokyo. Oke, tanggal pengambilan gambar akan dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Oktober dan ini akan menjadi pengambilan gambar selama 2 hari. Itu tadi aktor ya? Aktor laki-laki, dia nyari. Berarti bukan aktris ya? Nah, kalau di Jepang tuh lagi marak nge-hype tren. JAV di Indo lagi. Di Jepang itu kekurangan aktor pria. Wah, ayo Bre, sikat. Nih buat teman kopi nih, ini salah satu. Jadi udah nggak balance.
Iya. Udah nggak Oke, balance. oke. Menurut lu kenapa? Kalau yang dari lu lihat. Ya Kenapa Mr. bisa B-nya kecil begitu? bukan? karena ini gua rasa kayaknya jadi aktor JAV itu juga capek juga sih sebenarnya. Asli capek loh itu. Kalian pernah nonton ini gak sih yang di streaming yang merah itu filmnya Naked Director, oke. Itu tuh kurang lebih Tahu. kurang lebih industri Kayak JAV gitu. itu tuh Mirip-mirip kayak gitu. Oh, I see. Nice. Ya memang Maaf. sebenarnya industri film porno itu kan memang seperti itu kan, kurang lebih kan. Jadi kayak orang mungkin ngelihatnya kayak wah anjing nih seru banget gitu kan. Tapi ketika lo main ya segitu-segitu aja sebenarnya kan. Ini lebih kepada mental dan psikologisnya yang diserang, Bre. Ini aja tadi lowongannya dia buka untuk 10 kali AV loh dalam Iya, 2 iya. hari. Nah, menurut lu gimana? Industri JAV itu yang lu lihat sekarang ketika lu tinggal di sana itu semasif apa, lalu setren apa, sama satu lagi sudut pandang pemerintah terhadap ini, pemerintah sana ya. Pertama yang mungkin kita perlu tahu bahwa di Jepang itu sex toys terus Oh, film porno itu dijual biasa bebas. ya, biasa. Oke. Jadi Sorry, dijual bebas ya. ya dijual bebas. Artinya memang nggak ada regulasi tertentu yang kayak Paling larang gitu. kalau kelihatan lu anak kecil dicek aja. Iya tetap 18 plus misalnya gitu ya. kayak gitu. Cuman tapi itu legal. Legal. Oke. Selama memenuhi regulasi ya. Iya, Harus disensor. Bayar pajak gitu. Itu pasti dong. Enggak, itunya harus disensor. Soalnya beberapa Mr. P tahun dan ininya beberapa kelaminnya. tahun yang lalu itu ada berita satu rumah produksi dan aktrisnya juga ketangkap gara-gara kasusnya itu adalah peredaran film JAV Ya. tanpa sensor. Tanpa sensor. Oke. Tapi gue suka nemuin tuh biasa itu. Yang Ada kan gue kalau dulu ya, tapi ya ini ya perlu di highlight nih dulu. Gue suka nonton film kayak gituan dulu. Nah itu gue Gak nyarinya usah yang dulu, iya. sekarang juga gak apa-apa, Bre. Nah gue nyarinya yang nggak disensor. Yang nggak disensor tuh biasanya beredarnya di internet dan Iya. mungkin ya kemungkinan besar perusahaannya itu nggak base di Nggak di Jepang. Jepang. Jadi Oke. dia gak patuh sama regulasi tersebut. Karena Ilegal biasa, lah. Iya. Dalam tanda kutip Iya. ya. Karena Cuman biasa- memang nggak dijual bebas di Jepang Iya, yang, iya, iya. Jepang. yang Karena nggak ada. memang kalau secara regulasi berarti paling tidak itu harus disensor lah intinya kayak gitu ya. harus. Karena memang itu ada sebuah hal yang tabu ya. Kita perlu pahami bahwa hal Betul, itu betul. masih tabu di Indonesia. Nah, Benar. di Jepang itu ya selama lu udah 18 tahun ke Ya, atas, nggak ada masalah. Bahkan di Jepang itu ada tempat rental film. Khusus JAV. Enggak, umum, tapi dia punya section khusus JAV. Paham gue. Oke. Sectionnya JAV. Oh itu umum padahal tuh ya. Umum. Yang dimana di situ ada anak kecil juga, tapi Iya. emang dipisahkan. Emang gitu. dipisahkan dan Oke. kalau misalnya pun penjaga tokonya ngelihat ada bocil gitu di bawah 18 tahun pasti diomelin tuh. Diomelin. Itu. Gak boleh, gak Nggak boleh. Gitu. Dan itu strict ya. Oke. Ya Strict biasanya gitu. orang Jepang udah patuh duluan sih. Iya, beda bre, beda dengan kita. Beda ya. Nah, ini salah satu fakta menarik bre. Ini Aiman dan Randy, ini gue coba bawain. Seperti dikutip dari Asian Money Guide, bayaran bintang porno Jepang itu sangat tergantung dari popularitasnya. Menurut ex-aktris porno Jepang bernama Emiri Okizaki, untuk aktor atau aktris pemula biasanya dapat bayaran US $2.000. Kecil loh. 28 juta pemula. Sampai di 80 juta. Jadi tadi kisarannya 28 Itu juta per satu movie. per satu syuting. Per satu syuting. Per satu syuting. Oke. Berarti itu bisa dikonsumsi kapan aja gitu ya. Iya dong. Kan udah Oke, jadi iya. film. Lo ibaratnya apa? Lo dibelilah. Yes, betul Gitu kurang kan. lebih. Sekali syuting ya. Iya. Nah, sementara aktris dan aktor yang sudah punya nama bisa dibayar sampai 10.000 USD. Itu sekitar 140 juta. Enggak, sorry, berarti range tadi yang untuk pemula 20 juta sampai dengan 80 Yes, juta. UMP-nya 20. Jepang berapa? Segituan. Segituan. Oh, jadi lu bayar UMP dong. Iya, memang. Segituan semana? Boleh angka nggak? Kalau di Tokyo itu fresh graduate antara 20 jutaan sih. Oh. Bangsat. Wow. Lu dibayar wow, UMP, wow, bro. wow. Foto video Iya, lu tersebar. Oh, iya, tapi di sana kan biasa aja ya. Satu biasa aja. Kedua ya Siapa karena dia kan, pertamanya sih? ketiga dia itu ya dia memilih untuk melakukan itu bre. Itu profesinya gitu. Iya, loh. iya, iya. Nah, sementara aktris dan aktor yang sudah punya nama itu tadi sekitar 140 juta itu bisa sampai ke 30.000 USD sampai 400 juta sekali syuting. Nah, untuk bintang JAV populer seperti Maria Ozawa tuh bisa dibayar hingga 100.000 Oh, 100.000 USD. 1,4 miliar per syuting. Wajar sih. Kalau Maria Ozawa mau wajar. Tapi udah tobat kan? Ya zaman kemasannya dia di bears gitu. Zaman kok. kemasan Iya. ya. Tapi sekarang kayaknya udah enggak ya. Enggak, dia jadi influencer sekarang. Iya kan? Udah stop ya. Kayak Jadi gitu. influencer dia. Jadi mungkin teman-teman yang tahu ada dua kan, Maria Ozawa tuh udah jadi influencer. Sora Aoi juga udah Wah, nikah. Sarawi itu. Udah nikah sama DJ, udah punya anak, jadi influencer juga.
Oh. Gila, puji Tuhan ya. Karena at the end gini sih Bre, maksudnya capek loh. Iya, maksudnya puji Tuhan pekerjaan lah. seperti itu. Iya. Akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau Kaki Sugiono gimana kabar itu? Nah itu masih main gak tuh dia? Terakhir kan di YouTube-nya si siapa yang Daisuke Daisuke tahu itu Daisuke. kayaknya dia masih hidup deh. Masih hidup hidup ya, tapi udah. Cuman dia kan based on panggilan gitu loh. Iya. Jadi kalau emang nggak ada panggilan ya dia nggak syuting. Iya, biasanya memang orang-orang yang berdosa hidupnya lama sih. Ya ini just jokes. Enggak gini loh. Maksudnya kan kalau di Indonesia seakan-akan ya gini ya bro. Let's say lu punya foto Bugi lah. Foto Bugi lo tersebar di internet, nyokap lo tahu segala macam. Apa yang lo rasain? Benar. Iya kan? Maksud gue dengan lo bayaran UMP gak worth it. Lo dibayar 10 miliar fine lah. Itu kayak kita gitu, kan? itu kita. Enggak. Nah makanya maksudnya ini kan kalau dari budaya kita gitu ya. Dia mungkin tadi ya ketika lo bilang bahwa di Jepang tuh kayak ya itu umum aja, ya jadinya kayak oh ya udah lo dibayar UMP juga gak ada masalah gitu kan. Seringkali pekerjaan sebagai seorang aktor dan aktris JAV ini justru malah memberikan impact nih yang sebenarnya nggak main-main gitu bre. Salah satu faktor yang paling sering terjadi itu adalah penyakit mental bre. Biasanya penyakit mental dan gangguan-gangguan psikologis yang dapat mengarah kepada depresi bahkan bunuh diri gitu. Itu menurut lu gimana? Setuju nggak dengan hal Kalau itu? mental sebenarnya ya dibalikin ke orangnya ya kalau mental ya. Karena nggak usah pekerja JAV aja orang kadang-kadang sakit mental juga ya. Cuman yang menarik dari industri JAV di Jepang itu ini based on cerita ya, bukan expert juga. Jadi tiap syuting, tiap apapun itu mereka selalu dicek kesehatannya. Kesehatan fisik dan mental. Fisik dan mental. Tetap ada tim ahlinya di situ. Ya ada sterilisasinya juga ada ya. Soalnya itu rentan Jadi, HIV tuh. Ya, benar. nggak boleh ada penyakit dan lain-lain kayak gitu. I see. Dan yang paling mengerikan tuh ya sebenarnya tuh kalau udah terjadi stigma dan penghakiman sosial sih. Maksud gua. Iya, yang dimana tuh kayak lu ngebayangin gak sih Miyabi gitu, Miyabi bre, mau belanja cabe ke pasar, jalan kaki, lu bayangin gak gimana? Pasti dong ada om-om yang brengsek di luar sana yang QQ, ya kayak gitu kan? QQ, iya, QQ, kayak gitu, pasti kayak gitu kan? Dan itu harus dihadapi sama dia gitu. Dan itu kan mungkin di sisi lain, iya benar itu konsekuensinya. Tapi kan di sisi lain kita harus melihat bahwa ini adalah pekerjaan gitu. Calling berarti ya. Iya, ini adalah suatu pekerjaan dan lu nggak bisa yang kayak semena-mena mentang-mentang lu tiap hari ngeliatin dia di JAV gitu. Terus tiba-tiba lu yang kayak ngejudge gitu. Iya itu kan udah biasa aja bre. Itu wajar lah maksud gue. Iya. Justru menurut gue yang paling mengerikan adalah ketika keluarga lu atau mungkin lu punya anak. Ternyata kan video lu jajah rekam digital tuh nggak akan bisa hilang gitu kan. Tiba-tiba apa namanya temannya anak lu bilang, "Wih, gue lagi liat nyokap lu lagi dipakai nih." Wah itu seberapa sakitnya. Wah, itu gila gitu sih, kan. itu gila sih. Justru itu sih menurut gue yang bener-bener kayak akan. Makanya gue bilang maksudnya, lu dibayar UMP anjing. Iya. Maksudnya kalau menurut gue sih sangat amat tidak worth it ya. Lebih ke menurut gue ya bre, untuk menjawab itu karena kayaknya menurut gue itu sih lebih kultur sih. Jadi kultur Jepang itu yang dimana mereka tuh melihat bahwa dunia ini bukan sekedar hitam dan putih, kan beda dengan kultur seks kita. itu bukan hal yang tabu lah. Yes, itu benar, salah satunya mereka, yang dimana pemerintah juga mendukung itu gitu loh. Maksudnya pemerintah Jepang ya, pemerintah Jepang juga mendukung ekosistem tersebut supaya biar bagaimanapun itu komoditas Ren. Iya. Gila, maksud gua Jepang tuh jualannya ya salah satunya itu gitu loh. Bener gak yang gue bilang kayak gitu? Jadi memang mereka tuh jualannya selain anime, ya itu JAV yang paling rame gitu. Nah, kan tadi dan Bro Aiman konsumsi dunia gitu. Bilang aja lah dampaknya. Dampak yang terjadi tuh misalnya dari terkait aktris-aktris porno ini atau JAV ini biasanya mereka ngalamin gangguan emosional, depresi, kecemasan dan stres. Bahkan trauma dan pelecehan baik fisik maupun mental tuh tetap ada bre. Maksud gue gini, gue lah katakanlah gue seorang bintang porno gitu. Gue ngerti, gue bintang porno, gue memiliki profesi itu. Tapi kalau di luar itu, di luar konteks pekerjaan ada yang melakukan pelecehan terhadap gue juga sakit. Ngerti gak? Iya. Jadi meskipun lo udah tahu konsekuensinya ya. Itu konsekuensi. Itu menurut gue aneh sih. Iya. Karena lu sudah tahu konsekuensinya. Kenapa lu harus sakit gitu loh? Iya, ini kalau menurut gue pribadi ya. Hati orang siapa yang bisa kontrol. Bener, maksudnya itu kan at the end jadi trauma sendiri terhadap dia. Dia tahu konsekuensi itu, tapi mungkin karena referensinya yang sempit atau seperti apa, atau karena pilihan hidup, dia nggak punya pilihan lain. Iya. Gitu at loh. the end dia menyesali perbuatannya ya. Sebenarnya itu lebih ke sana. Dan lalu tidak adanya lagi privasi gitu loh. Maksudnya ini tuh nggak ada privasi dan sampai bahkan krisis identitas dan harga diri.
Ya walaupun itu konsekuensi yang harus dijalanin gitu. Yang sampai akhirnya mungkin mereka juga yang tadi seperti lo bilang Bro Aiman, mereka memilih untuk tidak lagi bekerja di perusahaan atau home production tersebut kayak gitu kan. Ketika seseorang yang sudah dihakimi sama masyarakat, nah at the end ini akan menimbulkan penyakit-penyakit sosial nih. Bener gak? Penyakit-penyakit sosial. Yang sering lu denger biasanya apa Bre di Jepang tuh penyakit-penyakit sosial apa yang biasanya terjadi? Nah yang paling parah sih gue pernah ngeliat ya. Gue pernah ngeliat tuh kayak orang Jepang tinggal di satu kamar, nggak mau keluar tuh. Itu dia tuh. Alik tuh. Apa sih itu istilahnya? sampah. Enggak, gue tuh kayak Hikikomori ya. apa? Hikikomori. Hikikomori. Artinya apa tuh? Artinya ya nggak mau keluar aja sih. Gak mau keluar artinya. Oke. Hikikomori ya. Hikikomori. Lu punya salah satu relation yang di sono yang seperti itu? Lingkar 3 sih sebenarnya. Lingkar tiga Jadi itu berarti temen punya pacar. Nah pacarnya itu hikikomori. Wow. Berapa bulan? Temen kantor ya. Udah bertahun-tahun sih, bukan udah Anjir. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tapi kok di Indonesia gak mungkin bisa kayak gitu bro? Apalagi untuk orang yang masih punya orang tua, lu disiram sama lu anjir. Lu disiram di kamar lu. Keluar-keluar, bangun bangsat. Pengangguran. Kerja lu. Gitu. Tapi dan ada Bre, ada loh di Indonesia tuh yang kayak gitu-gitu tuh ada. Tapi mungkin skalanya gak terlalu besar ya. Karena mungkin kultur juga. Nah ceritain dikit dong yang terkait pacarnya temen lu tuh gimana tuh dia? Iya, gimana tuh? Gue nggak tahu cerita detailnya ya. Pada akhirnya kayak namanya hikikomori ya udah nggak keluar aja gitu. Gak keluar rumah, gak keluar kamar. Seluruh kehidupannya tuh ya di dalam kamar aja udah. Penyebabnya tuh sebenarnya macam-macam. Mungkin yang tadi gua bahas juga ya bahwa di Jepang itu tekanan sosialnya kan tinggi. Ketika lu udah nggak fit dengan sosial, ya itulah jalan satu-satunya. Bro, bisa lu breakdown gak itu kenapa tekanan sosial tinggi? Oke. Gitu. Jadi Jepang itu penuh dengan rules. Oke. Jadi penuh dengan moral yang harus kita capai kayak gitu-gitu. Oke. Jadi standar moralnya standar moralnya tuh ada. Terlalu strict gak sih? Iya, terlalu strict sih. Terlalu strict. Jadi nggak, kalau di Indonesia kan validasi sosialnya, let's say ketika lo udah tamat SMA lo kuliah, ketika lo udah kuliah lo ditanyain kapan nikah, ketika lo udah nikah kapan punya anak, gitu kan? Ketika lo udah punya anak lo sekolah di mana, anak lo udah kerja belum sampai lo mati, akan selalu ada tuh validasi sosialnya. Nah maksud gue di Jepang sendiri tuh validasi sosialnya tuh apa aja gitu loh yang nyebabin mereka tuh kayak anjing hidup gue tertekan banget gitu, wah kayak gue gak bisa ditolong gitu loh. Kalau di beberapa kasus hikikomori itu kan ada yang masih SMA. Nah biasanya kalau yang SMA tuh kan anak bully. Anak-anak bully. Jadi dia udah nggak fit dengan lingkungan sekolahnya dia nggak mau sekolah. Oke, mungkin gue mau berangkat dari sini dulu kali ya sebelum kita membedah apa sih faktor utama yang menyebabkan hikikomori. Karena menurut gue ini juga menarik Bre. Maksud gue bahkan pun gue rasa di Indo gue nggak tahu ya ini tuh jadi tren atau gimana, gue juga gak ngerti kalau di Indo. Cuman maksudnya ini tuh menarik aja gitu loh. Hikikomori ini, gue berangkat dari definisi dulu. Jadi ada seorang psikolog Jepang namanya Tamaki Saito. Dia mendefinisikan hikikomori ini adalah tindakan menarik diri atau mengasingkan diri dengan tidak mengikuti kegiatan sosial, yaitu berhenti berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungan sosialnya dan memilih tinggal di rumah dan berdiam diri di kamar. Nah, kegiatan sosial yang dimaksud dapat berupa sekolah, bekerja, atau menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Kondisi ini berlangsung selama minimal 6 bulan berturut-turut, bahkan ada yang menjalani kondisi ini selama bertahun-tahun kayak tadi tuh. Lalu fun fact-nya pada tahun 2015 pemerintah Jepang melalui survei dari Naikaku Fu atau Cabinet of Japan memperkirakan populasi masyarakat Jepang yang sedang mengalami hikikomori pada usia 15 sampai 39 adalah 541.000 orang. Anjing, banyak. 541.000. Dan bayangkan Jepang tuh bukan Indonesia ya, jadi penduduknya juga nggak sebanyak Indonesia. Iya. Dan itu statistik tahun 2019 Bre. Gila. Lu gak kebayang sekarang berapa loh. Serius. Nih, kemudian Saito dalam Japan Foreign Policy Forum tahun 2019 menyatakan bahwa jumlah orang yang hikikomori kemungkinan dapat mengalami peningkatan menjadi 2 juta kasus. Gue kalau gak salah tuh Jepang tuh 124 juta ya kurang penduduknya. 124 banyak juta. juga ya? Banyak 124. Setengahnya Indonesia berarti ya? Serius loh? Indonesia kan 280 bro. Oh ya? Iya sekitar 280-an lah. Dan ini tuh dia mengambil riset ini tuh dari 2019 sampai ke sampel 2023 kayak gitu. Yang dimana itu juga ada faktor COVID-nya. Nah, gue berangkat dari Randy dulu deh. Maksudnya faktor apa sih Bre sebenarnya tuh kalau kita ngeliat tuh dari Jepang tuh
kita kan eksternal ya. Iya. Kita pakai sudut pandang eksternal aja. Menurut lu kenapa orang Jepang kayak bisa kayak gitu tuh? Banyak fenomena hikikomori kayak gitu-gitu. Itu kenapa? Justru gue tidak menangkap alasan yang logis sih menurut gue. Karena menurut lo? Iya, karena malah kan, jadi why gitu ya. Why ya? Kenapa ya? Why? Makanya gue juga mau pertanyakan kenapa ya. Iya, sebenarnya? maksudnya Bro Aiman sendiri kan tadi bilang ya bahwa industri Java ini laku banget di Jepang. Kan? Yes. Nah, ini berbanding terbalik nih menurut gue dengan fakta yang menyatakan bahwa ternyata tingkat populasi manusia di Jepang tuh semakin menurun. Itu kenapa, Bre? Itu kenapa gitu? Maksudnya orang-orangnya suka nonton porno gitu kan? Iya. Mereka addicted to that kind of movie lah. Ya Jepang negara maju, gitu kan. Animenya bagus. Cewek-ceweknya kalau kita lihat seksi-seksi gitu kan. Nah, tapi kenapa mereka tidak suka bereproduksi? Itu nggak sih nggak ada sangkut pautnya nggak sih sebenarnya? Kalau menurut gue ya ini makanya ya kalau perspektif gue ada gitu loh. Karena kan lu suka gitu atau ya. bahkan justru gara-gara kebanyakan makanya nggak pengen punya anak ya. Makanya gue tadi kan sempat nanya ke Bro Aiman, maksudnya bahkan katanya ada anak SMA. Sesulit apa hidup anak SMA gitu loh. Setahu gue ketika gue sekolah paling susah adalah PR matematika, Bro. Setuju. Tapi kalau bullying ini gue juga nggak tahu nih karena berbagai negara itu bullyingnya beda-beda tuh. Kompleks lah. Iya, mungkin kalau di Indonesia cuma kata-katain nama bapak gitu kan. Kalau di Indonesia, nah gue pengen tahu tuh di Jepang bullying itu seperti apa gitu loh, Bro. Ini ada kaitannya dengan mental juga sih sebenarnya. Jadi kalau di Amerika kan dibully apa? Kenapa tuh? lu nembak kan. Iya, benar. Iya, itu Iya kan? Parah lah berarti. Nah kalau ya meskipun itu parah banget, tapi kalau di Jepang itu ya ketika lu dibully, banyak kan lu menarik diri sih lebih. Oh jadi memang mental orang-orang ya. Sebenarnya mungkin kalau kita mau ngebedah dari faktor keluarga dulu, kenapa sih ini orang tuh, maksudnya kalau soal tuntutan kita juga mengalami tuntutan kayak gitu. Menurut lo apa, Bre, dari keluarga tuh? Apakah kulturnya? Kalau menurut gue pribadi ya dari jawaban Bro Aiman tadi lebih ke mental aja sih. Mungkin mental orang-orang sana tuh nggak sekuat mental orang-orang Jawa, Bro. Ya mungkin ya menurut gue ya. Ya memang mentalnya aja. Maksudnya lu ya masalah apa semua bisa diselesaikan, bro. Let it be. Terus juga salah satu faktor yang terjadi di hikikomori itu kan misalnya faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, bullying ya. Paling banyak sih bullying, Bre. Lalu faktor dunia kerja juga, faktor lingkungan sosial dan masyarakat. Nah ini hikikomori at the end, Bre, itu mengarah kepada angka kematian dan bunuh diri. Iya, pasti. Yang cukup besar gitu. Nah ini gue coba ungkapin faktanya ya, supaya kita bisa ngebedah kasus ini lebih dalam lagi. Pada tahun 2022, lebih dari 1,56 juta orang meninggal di Jepang. Sejak statistik pertama kali diciptakan pada 1899, angka tersebut merupakan jumlah yang paling tinggi. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat dan akan mencapai sekitar 1,6 juta pada tahun 2040. Gila. Menurut Kementerian Kesehatan Jepang, jumlah kematian selama 2022 naik 8,9% dari tahun sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, jumlah kematian mencapai 150%. Ini mungkin nanti linknya bisa gua kasih ke bawah, kalian bisa lihat referensinya sendiri. Angka bunuh diri di Jepang juga naik pada 2022. Jumlah total kasus bunuh diri di Jepang mencapai 21.584 kasus. Dan mayoritas terjadi laki-laki. Gue gak nyangka kalau kira gue ya itu cewek gitu yang lebih mentalnya lebih itu, tapi cowok yang kebanyakan meninggal gitu dan bunuh diri, Bre. Mungkin gak sih karena memang apapun di Jepang tuh serba ekspensif gitu loh, serba mahal. Bro, mungkin lu bisa gambarin kondisi sosialnya deh, secara yang lu lihat dari sebagai seorang Indonesia yang berbeda dengan di Indonesia. Mungkin kalau kita tarik dari jauh banget ya di Jepang. Jadi Jepang itu adalah salah satu negara yang homogeneus. Jadi homogenius. Cuma orang Jepang doang yang tinggal di situ. Oh, rasnya satu, maksudnya gitu. Rasnya cuma ras Jepang aja udah gitu ya. Jadi mereka punya satu culture yang sama, punya peraturan yang sama, pemahaman yang sama, dan memang dari awal itu negara Jepang itu memang dihantam gempa dan lain-lain itu apa sih? Bencana alam. Jadi mereka tuh lebih komunal kan. Ketika lu menciptakan society yang komunal gitu. Nah, di Jepang itu ada satu peribahasa yang mungkin cukup bisa menggambarkan society Jepang tuh kayak gimana. Apa tuh? Jadi ketika ada ketika ada paku itu keluar dari tempatnya, maka akan dipukul ke dalam lagi.
Wow. Oke. Wow, Jadi gitu. Oh, jadi lu kayak living in a cage ya? Iya, makanya kalau lu perhatiin ya, Jepang itu kayak bukan negara yang sekitarnya gitu. Benar Jepang itu Jepang doang gitu. Karena Iya, memang iya. Bener mereka sih, setuju gua. seolah-olah mereka tuh hidup dalam dunianya sendiri gitu. Iya, iya. Living in a cage, satu gue setuju sama disiplin. Jadi dignity dan harga diri itu sangat dijunjung tinggi di sana. Itu juga termasuk. Bisa gue bilang gini gak sih? Apa karena memang kulturnya itu berangkat dari, mungkin kalau kita mau flashback ke zaman dulu ya, samurai, Bre. Iya. Oh ya benar. Gila, itu kan ya gue mati demi harga diri gue. Harga diri gue lebih berharga daripada nyawa gue gitu. Service lu terhadap master lu itu yang nomor satu gitu. Iya. Jadi ketika lu mengecewakan master lu gue lebih baik mati. Kayak harakiri. gini masih. Iya. Harakiri ya, kayak gitu. Kayak lu kalau udah nggak merasa useful di society ya lu mending hilang aja gitu loh. Iya. Mending hilang aja. Dan Jadi yang nggak ada. lebih tahu diri. Tadi yang lo bilang benar-benar menggambarkan tuh yang ketika paku itu keluar, ketuk lagi ke dalam. Iya diketuk lagi di dalam. Wow, itu gue untuk orang-orang seperti gue yang berpikiran terkait freedom, kebebasan ya, wah itu gila sih menurut gue. Itu suatu konsep yang gila menurut gue. Itu Makanya- kayak lu tuh kenapa kayak tuh? nggak boleh keluar dari situ gitu loh. Lu tuh harus menjunjung tinggi ya Pemahaman pemahaman apapun itu. Iya. Dan lu harus ngikut gitu loh. Sebegitunya. Dan lu bisa melihat itu secara praktikal kah? Ketika Gue lu merasakan sendiri sebenarnya. Anjir. Meskipun kalau ditarik ke zaman sekarang, Jepang itu udah mulai terbuka lah. Terbuka. Udah mulai terbuka. Tapi at the end itu yang bikin negara itu maju, Bre. Enggak, menurut lo pribadi, Jepang tuh demokrasi bukan sih? Nah kalau ini ya, Iya. sebenarnya cukup unik. Jadi Jepang setelah gue hidup 7 tahun di Jepang, Iya. gue merasa bahwa Jepang itu sebenarnya bukan negara liberal. Oke. Oh, bukan negara liberal. Justru Jepang itu cukup sosialis sebenarnya. Sosialis. Jadi, berarti kiri lah ya. iya. Sosialis ya. Apa namanya, Pancasila sila kelima kita. Nah itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jepang. itu. Oh. Kayak gitu. Jepang itu cukup sosialis menurut gue ya. Sosialis, Memang- komunal. Iya, Iya. Dan gue ada salah satu followers juga pernah nge-tweet dia, bukan nge-tweet ya, kayak nge-storyin gitu. Dia bilang bahwa Jepang itu adalah negara sosialis yang berpura-pura menjadi kapitalis. Demokrasi. Oh. Oke. Gitu. Ya sebenarnya itu permainan ideologi mereka aja Iya. lah ya. Terjawab sih itu. Karena memang pada akhirnya lu bisa cek lah, selain negara Skandinavian dan Jepang, asuransi kesehatan tuh amburadul semua negara. Singapura termasuk sih, Singapura bagus Termasuk juga. bagus lah. Iya, Amerika tuh amburadul kan. Iya. Amerika tuh kalau lu nggak punya asuransi sendiri, yang gue denger ya, Iya. ya lu nggak bisa hidup dengan tenang gitu. Karena kalau di Jepang itu BPJS-nya sistemnya semakin tinggi pendapatan lu, iurannya Pemotongannya semakin gede makin ya. gede. Oh, that's why itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jepang. Iya, kayak gitu. Oke. Oh mungkin ya mungkin karena culture tadi lah, karena budaya itu. Jadi tekanan sosialnya semakin Iya, tinggi. makanya makin tinggi tekanan sosialnya, makin lu nggak fit dengan society, antara lu hikikomori atau enggak lu bunuh diri. Iya, karena gue juga punya satu teman lah, dia berasal dari satu suku atau etnik tertentu lah. Yang menurut gue tuh mungkin ketika dia kecil tuh dia tidak terlalu mempelajari terkait culture-nya, jadi dia kayak merasa biasa saja. Tapi ketika dia udah dewasa, dia udah mulai tertekan tuh dengan culture-nya dengan itu culture sendiri. itu sendiri. Iya, itu berasal dari Sumatera lah, gue gak bisa sebut etnisnya apa. Tapi dia kayak merasa, anjir gue harus nurut lagi, gue harus begini-begini, gue harus pelajarin A, B, C, D, E, gue harus pelajarin adatnya. Dan kalau dia ini tidak, personal banget sih. dan kalau dia tidak belajar itu, dia tuh kayak seakan-akan tuh dikucilkan. Dan itu bukan teman itu. Ya, benar. Seperti itu sih. At the end maksudnya apa yang dibangun sama masyarakat itu kan kultur gitu kan. Cuman maksudnya kalau kulturnya juga menawan seseorang untuk tidak bisa berekspresi dengan selayaknya yang dia mau, at the end itu akan membunuh dirinya secara perlahan, entah fisik dan mental sih. Yes. Nah itu kita nggak bisa udah nggak bisa ngomong lagi kontekstual secara negara. Semua orang kayak gitu. Karena everyone is different ya. Let's say ketika ada satu kelompok yang bisa mengikuti tradisi adat itu gitu ya, itu fine aja karena mereka mengikuti itu dengan senang hati. Tapi ada juga untuk sebagian orang yang kayak apaan sih harus begini begitu gitu kan. Karena kan stigma itu akan terus menjadi tolok ukur kita sebagai masyarakat gak sih? Gini deh, stigma orang Jepang, orang sukses itu seperti apa? Nah,
Yang di pandangan Bingung lo juga ya. agak Kalau- bingung. Gue malah bingung juga kalau Malah nanya. bingung. Jadi Jepang tuh gimana ya? Budaya kayak budaya pamer, budaya itu tuh Nggak ada. hampir nggak ada. Iya, nggak ada juga. Mereka jarang ganti HP loh. Bukan jarang ganti HP ya, lebih tepatnya gue akhirnya menyadari di Indonesia iPhone adalah barang mewah itu sejak di Indonesia. Serius loh. Jadi di Jepang itu ya semua orang biasa aja gitu. Iya, Itu iya. lu punya iPhone 5, 10 itu tuh nggak mengangkat status sosial lu di sana. Oke, bukan prestige lah ya. Nggak ada bukan. budaya pamer ya, lebih tepatnya nggak sih? Bener nggak? Kalau Iya. gue bilang gitu, nggak ada budaya pamer. Dan di sana. kadang-kadang justru yang menakutkan adalah ketika ada seseorang yang kayaknya dandanannya biasa aja, terus tapi kalau dibuka satu-satu itu mahal-mahal, nah itu tuh biasanya punya stylish sendiri kayak gitu-gitu. Jepang tuh lebih kayak gitu. Tapi mereka nggak punya patokan khusus ya, dalam artian stigma masyarakat yang membentuk, oh gini nih berarti lu kalau mau sukses lu harus begini kayak gitu, entah kerja kantoran kah atau apa. Gimana ya? Karena pada akhirnya ketika lu kerja biasa-biasa aja tuh Itu udah. lu udah more than enough gitu di Jepang. Oh, Oke. Ya tadi bre, karena bahkan pekerjaan kasar aja tuh salary-nya juga Iya, setara. iya kan? Atau gini ya bre, mungkin karena si Jepang ini terlalu sosialis. Karena ini kan istilahnya tuh gotong royong lah, gue bisa bilang Iya, kayak iya, gitu. benar-benar, gotong royong banget sih memang Jepang. Jadi kalau ada satu orang yang nggak, kayaknya gue nggak ada kontribusinya deh sama masyarakat, apa gue mati aja ya? Gitu nggak sih? Iya, Mungkin gak sih faktor ini tuh karena faktor agama juga. Karena sorry ya, menurut gue agama itu suatu hal yang baik ya, yang bisa neken lo gitu loh. Ketika lo tuh seperti apa dan lo baca kitab suci masing-masing ya, itu akan membuat diri lo tuh tenang gitu loh. Setuju. Itu jawabannya sebenarnya bre nanti. Dan nanti kita akan kesana ya bre. Bakal kita bedah tentang penurunan natalitas Oke. masyarakat Jepang gitu. Tapi sebelum kesana, Konspirasi ngopi. seruput dulu kopinya.